Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Sobrina Kurati Ayuna, koas bagian radiologi akan mempresentasikan tentang recognizing normal pulmonary anatomy. Yang pertama dari the normal frontal chest radiography. Nah ini gambaran depan normal dari dada, gambaran radiografi pada dada. Nah, ini tampak gambaran depan. Kita lihat pada sudut costophrenikusnya untuk lateral kanan dan kiri, itu sudutnya lincip atau tajam dan jelas. Kemudian di sini pada lingkaran putih ini terdapat pembuluh darah yang merupakan pembuluh darah yang paling besar di bagian basal daripada di bagian apexnya. Nah, dalam posisi tegak, aliran darah ke basal biasanya itu lebih besar daripada ke apex karena efek gravitasi itu. Oleh karena itu, pembuluh darah di pangkalan atau di basal biasanya berukuran lebih besar daripada pembuluh darah di apex. Kemudian kita di sini juga bisa melihat bagian hilus yang bagian di bagian kiri itu tampak sedikit lebih tinggi daripada hilus di bagian yang kanan. Seperti itu. Nah, ini untuk pleural dari normal anatominya sendiri. Pleura kan terdiri dari dua lapisan, yaitu parietal yang luar dan lapisan visceral, bagian dalam dengan kafum pleura di antara keduanya itu. Nah, pleura yang visceral itu melekat di bagian paru-paru dan membentuk viscera mayor yang berbentuk miring dan viscera minor yang berbentuk horizontal. Nah, biasanya ada beberapa mililiter cairan, tetapi tidak ada udaranya di dalam rongga pleuranya. Nah, baik pleura yang parietal maupun pleura yang visceral biasanya itu tidak terlihat pada radiografi dada yang konvensional, kecuali jika dua lapisan pleura visceral itu melipat untuk membentuk visuranya. Nah, meskipun begitu, mereka itu biasanya tidak lebih tebal dari garis yang bisa digambar pakai ujung pensil yang meruncing. Nah, ini merupakan gambaran paru-paru yang kanan. Nah, posisi tegak kayak gitu, pembungkus lobus bagian bawah yang lingkaran hitam ini berukuran lebih besar daripada pembuluh darah yang di lobus yang bagian apex. Kemudian, the normal lateral chest radiography. Nah, ini merupakan gambaran yang A ini merupakan gambaran yang frontal, yang B gambaran yang lateral. Nah, kenapa kok kita perlu melihat gambaran secara yang lateral? Karena itu bisa membantu kita untuk menentukan lokasi penyakit yang sudah diidentifikasi yang ada pada gambar frontal. Nah, kemudian juga bisa digunakan untuk memastikan adanya penyakit yang dia tuh mungkin tidak kita yakini berdasarkan gambar frontalnya saja, seperti kayak masa, pneumonia, seperti itu. Terus juga bisa melihat atau menunjukkan penyakit yang tidak terlihat pada gambaran yang frontal. Nah, ini gambaran yang A itu menunjukkan gambaran yang frontal. Dan ini gambaran yang lateral. Seperti itu. Nah, ini ada kafum, ada ruang kosong di belakang sternum. Ini ruangan kosong. Nah, terus ini juga ada hilus yang tidak bisa menghasilkan bayangan yang diskret, yang di lingkaran putih. Nah, badan vertebra atau korpus vertebra itu kira-kira memiliki tinggi yang sama dengan pelat ujungnya yang sejajar satu sama lain. Yang ini. Nah, sudut costophrenikus yang di posterior, yang ini, sudut costophrenikus itu, ini tampak tajam, berarti tidak ada cairan di daerah sini. Terus kita juga harus tahu bagaimana si tulang belakang dada itu tampak lebih padat, lebih hitam dari korset bahu yang seperti ini yang ada bintangnya ini ke diafragma karena ada jaringan yang kurang padat untuk dilintasi dari sinar X-ray pada tingkat diafragmanya itu. Kemudian kalau yang garis hitam ini dia itu menunjukkan perkiraan dari lokasi di visura mayor. Kalau yang garis putih ini, dia adalah perkiraan lokasi dari visura minornya. Nah, keduanya ini sering terlihat pada tampilan yang lateral.
Kemudian ini ada 5 kunci area bilateral chest X-ray. Yang pertama adalah retrosternal clear space, yang kedua hilar region, visura, thoracic spine, dan diafragma and posterior costophrenicus sulci. Nah, apa yang kita bisa lihat pada retrosternal clear space? Jadi kita bisa melihat seperti ada gambaran lucent crescent atau bulan sabit yang dia tuh warnanya lebih cerah di antara sternum dan aorta ascendens. Kemudian ada hilus region atau hilar region, dia itu tidak ada massa yang berlainan yang tampak di situ. Kemudian visura. Nah, visura itu ada mayor dan minor yang harus berupa ujung pensil yang tipis jika terlihat sama sekali. Kemudian ada thoracic spine. Thoracic spine berarti ada korpus vertebra yang bentuknya persegi panjang dengan platnya sejajar. Terus kemudian terdapat disk space atau ruang diskus yang menunjukkan ketinggian dari atas ke bawah dari tulang belakang dada. Kemudian ada diafragma dan posterior costophreni sulci. Itu merupakan hemidiafragma kanan yang sedikit lebih tinggi dari yang kiri. Kemudian juga ada sulcus costophrenia posterior yang tajam. Kemudian, yang pertama ini adalah dari the retrosternal clear space. Jadi, ini kan gambaran, biasanya kan ada tanda bulan sabit yang warnanya itu lebih cerah di belakang sternum dan anterior dari bayangan aorta ascendens. Nah, kita tuh harus tahu bayangan apa yang mengisi di belakang sini dengan kepadatan jaringan lunak. Kalau misal dia itu ada massa di mediastinum yang anterior gitu. Nah, ini kan tampak samping normalnya seperti ini, ruangnya kosong di belakang sternum, warnanya kan hitam. Tapi kalau yang di sini tampak lateral kiri ini menunjukkan ada kepadatan dari jaringan lunak yang dia tuh mengisi ruang kosong normalnya di belakang sternum seperti ini. Nah, itu bisa menggambarkan limfodenopati mediastinum anterior kalau misal pada pasien dengan limfoma. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada hilar region. Hilar region itu berarti sebenarnya hilar ini mungkin sulit dinilai dari tampak depan, terutama kalau misal kedua hilar itu sedikit membesar karena tidak mungkin membandingkan dengan sisi normal yang yaitu berlawanan mungkin. Nah, ini kan normal left lateral chest radiography dengan temuan tambahan. Jadi ada arteri pulmonalis yang utamanya di kiri. Ini arteri pulmonalis yang melengkung di atas bronkus kiri yang terisi udara. Ini yang terisi udara. Superior dan posterior dari arteri pulmonalis yang kanan. Ini. Nah, biasanya arteri pulmonalis utama yang kanan itu menghasilkan opasitas anterior ke trakea yang distal ini. Tapi seharusnya hanya ada paru-paru yang berisi udara di posterior dan inferior ke trakea yang distal. Nah, ini hilar mas pada radiografi yang lateral. Nah, dada kiri ini tampak samping menunjukkan ada massa yang berlobus diskret ini di wilayah yang hilar. Nah, kemudian yang ketiga adalah visura. Visura pada proyeksi yang lateral, baik visura mayor sama minor itu bisa terlihat jelas sebagai garis yang halus, lurus, dan bergaris yang putih. Visura itu membatasi lobus atas dan bawah di kiri, dan lobus atas, tengah, dan di bawah di sebelah kanan. Visura mayor kan bergeraknya itu miring, kira-kira dari tingkat vertebra toraks kelima ke titik pada permukaan diafragma pleura beberapa sentimeter di belakangnya sternum. Kemudian kalau visura minor, dia tuh terletak setinggi costa anterior keempat, hanya di sisi kanan dan berorientasi horizontal. Nah, baik visura mayor sama minor tuh bisa terlihat di tampilan lateral, tapi karena bidangnya miring dari visura mayor, cuman visura minor saja yang dia tuh biasanya terlihat di tampilan yang frontal. Dan yang keempat adalah thoracic spine. Biasanya badan vertebra toraks berbentuk kira-kira persegi panjang, dan setiap plat ujung korpus vertebra itu sejajar dengan plat ujung badan vertebra di atas dan di bawahnya. Nah, setiap ruang di diskus intervertebralis itu dia menjadi sedikit lebih tinggi atau tetap sama dengan yang
ada di atasnya di seluruh tulang belakang si dada itu. Itu juga ada degenerasi diskus, itu bisa menyebabkan penyempitan dari ruang diskus dan berkembangnya osteofit di tepi vertebranya, di tepi korpus vertebra. Nah, juga misal kalau ada kompresi fraktur, itu paling sering akibat dari osteoporosis. Nah, tubuh si vertebra itu nanti dia tuh nggak bisa kayak meninggi seperti itu tubuhnya. Nah, fraktur kompresi itu biasanya sangat umum pertama kali itu melibatkan depresi dari end plate superior dari tubuh vertebra. Nah, ini kita juga harus jangan lupa untuk memeriksa tulang belakang dada saat mempelajari foto rongsen dada untuk petunjuk yang penting tentang gangguan sistemiknya itu. Nah, ini fraktur kompresi, osteoporosis, dan penyakit diskus degeneratif. Ini di panah yang hitam ini kan penurunan postur tubuh vertebra toraks ke-8 akibat osteoporosis. Seperti itu. Nah, kalau yang panah putih itu, ini ada fraktur kompresi yang dia tuh sering melibatkan end plate superior dulu. Ada osteofit kecil yang kelihatan di multiple level dari penyakit diskus degeneratifnya itu. Nah, yang kelima adalah diafragma and posterior costophreny. Karena diafragma itu terdiri dari jaringan lunak seperti otot, dan abdomen di bawahnya berisi struktur jaringan lunak seperti hati, limpa, hanya batas atas diafragma, itu berbatasan dengan paru-paru yang berisi udara. Biasanya terlihat pada radiografi yang konvensional. Nah, meskipun memiliki satu diafragma yang memisahkan dada dan perut, biasanya tidak melihat seluruh diafragma dari sisi ke sisi pada radiografi konvensional karena posisi jantungan di tengah dada. Nah, makanya secara radiografik itu kita mengacu pada setengah kanan dari diafragma sebagai diafragma yang kanan dan setengah kiri sebagai hemidiafragma yang kiri. Nah, kalau bagaimana cara kita tuh tahu hemidiafragma dari kanan ke kiri pada radiografi yang lateral? Nah, biasanya terlihat panjang keseluruhan dari depan ke belakangnya. Biasanya hemidiafragma yang kanan itu sedikit lebih tinggi daripada yang kiri. Terus yang kiri terlihat lebih tajam di posterior, tapi memiliki siluet oleh otot jantung di anterior, yaitu ujungnya menghilang ke anterior. Seperti itu. Nah, terus juga udara di lambung atau lengkungan di limpa usus besar tuh muncul tepat di bawahnya hemidiafragma yang kiri. Seperti itu. Nah, ini hepar. Hepar tuh terletak di bawah hemidiafragma kanan dan gas usus biasanya tidak terlihat di antara hepar dan hemidiafragma yang kanan. Seperti itu. Ini sulcus costophrenicus yang posterior yang tumpul oleh karena efusi pleura yang minimal. Ini kan ada cairan. Nah, ini kan tampak lateral kiri. Ini berarti cairannya menumpuk di sulcus costophrenicus posterior. Nih, seperti itu. Kemudian normal CT anatomy of the chest. Nah, ini normal CT anatomy of the lung. Ini adalah potongan dari aksial, koronal, yang A aksial, yang B koronal, dan yang C ini sagital. Nah, ini ada 3 bidang standar untuk imaging dari toraks. Kita harus mengingat bahwa semua yang data diperoleh pada saat sesi pemindahan yang sama itu bronkus utama kiri yang ini dan bronkus utama yang kanan itu terlihat pada aorta. Nah, ini MIP atau maksimum intensitas proyeksi. Proyeksi ya, MIP itu berarti proyeksi intensitas maksimal. Ini adalah cara untuk menunjukkan struktur tertentu dengan kepadatan yang tertentu biar memudahkan untuk menilai atau melihat dari gambaran ini. Nah, ini kemudian ada hubungan dari bronkus arteri. Hubungan normal antara bronkus yang ini, hubungan bronkus, ini kan normalnya bronkus dan arteri pulmonalis yang ini,
itu berarti biasanya tuh arteri itu lebih besar dari bronkusnya, maksudnya seperti itu. Nah, kalau misal kebalikannya, kalau bronkiektasis itu terbalik. Jadi bronkusnya malah lebih besar daripada arterinya, seperti itu. Ini gambaran lobus dan visura sagittalis di paru yang kanan, dan yang ini yang paru yang kiri. Visura yang mayor, yang ini, visura mayor itu membatasi lobus kanan, bawah, atau yang ini, yang RLL, dan dari lobus atas, yang RUL ini, dan lobus tengah yang RML. Nah, di sebelah kanan, celah minor ini membatasi lobus tengah, memisahkan lobus atas dan bawah di anteriornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.